Hai semuanya, saudara sebangsa setanah air, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda berbagai insight dan informasi terbaik mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami menerbitkan video terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market review. Untuk perdagangan hari ini Rabu 14 Juli 2021 dan rekomendasi 5 buah saham. Untuk perdagangan besok hari Kamis tanggal 15 Juli 2021. Kalau kita lihat memang hari ini seluruh market regional Asia kompak memerah, dan IHSG hari ini pun tidak sempat bernafas walaupun dibuka di zona merah di 6008,241 dan sempat naik sedikit ke 6013,042 ke zona hijau, tapi akhirnya kenaikan sedikit itu tidak bertahan dan langsung turun hingga titik terendahnya di 5.947,618. Jadi sempat menembus pertahanannya di 5.950 tapi akhirnya ditutup naik. Jadi hanya melemah 0,55% atau 32,817 poin ke 5.979,215. Total transaksi yang terjadi cukup kecil, hanya 9,6 triliun. Jadi kalau kita lihat dibandingkan kemarin yang transaksinya 11,15 triliun, hari ini transaksinya jauh lebih kecil, hanya 9,66 triliun. Jadi mudah-mudahan ini berarti bahwa tekanan jualnya sudah berkurang dan besok kita bisa melihat adanya pantulan atau IHSG menghijau. Dan kalau kita lihat investor asing hari ini tetap melakukan net foreign buy sebesar 179 miliar rupiah. Bahkan selama 1 minggu terakhir, walaupun Indonesia didera COVID-19, investor asing masih melakukan net foreign buy sebesar 1,42 triliun rupiah. Jadi tenang, belum ada sesuatu hal yang perlu dipanikkan terlalu dalam. Memang kalau kita lihat LQ45 kembali tertekan jauh lebih dalam daripada IHSG, dan tertekannya nggak main-main, hampir 2 kali lipatnya, ini 0,95% atau 7,929 poin ke 827,802. Sedangkan kalau kita lihat indeks regional Asia semuanya memang baik Nikkei 225 Tokyo Jepang, Hang Seng Indeks Hong Kong, Shanghai Composite Index Singapura, Shanghai Composite Index China dan Straits Times Index Singapura semuanya berada dalam zona merah. Dan saat ini pembukaan market regional Eropa pun sudah berada di zona merah, di mana FTSE 100 Index London tampak melemah 0,43% ke 7093,780 dan GDXI atau DAX Frankfurt melemah 0,17% atau 15.706 ke 15.762. Memang cukup banyak, bukan di Indonesia saja yang di kawasan Asia yang cukup meningkat kewaspadaannya terhadap COVID. Jepang, Korea pun juga sama. Sementara kalau kita lihat dolar indeks hari ini tampak terpukul sedikit 0,05% ke 92,707. Dan Dow Jones Index Future sendiri saat ini berada dalam posisi merah tipis 0,11% ke 34.737. Dan kurs rupiah sendiri masih tertekan. Kali ini tertekan 28 rupiah ke 14.493, mendekati perbatasan di 14.500. Jadi perbatasannya di sana di 14.500. Kemudian kalau kita lihat harga emas dunia kembali merangkak naik ke 1.813,45 US dollar per troy ounce, atau kalau dirupiahkan adalah 844.973.
Dari saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing, juaranya adalah Inco, Antam, Excel, ITMG, dan ACES. Sementara dari saham-saham yang dijual oleh investor asing, maka juaranya adalah BBCA, TLKM, ASI, BBNI, dan United Tractor. Dan sampailah kita ke rekomendasi dari 5 buah saham yang akan kita berikan untuk Anda analisa untuk belajar bersama. Jadi perlu kami tegaskan bahwa ini bukanlah ajakan membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan. Ini murni adalah bahan analisa bersama, jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang ditimbulkan oleh saham-saham yang kami rekomendasikan. Yang pertama kita akan mulai dengan sebuah saham dengan kodenya ACST atau Akset Indonesia Tbk. ACST hari ini ditutup di harga 260 dengan total transaksi yang cukup besar, 33,56 miliar rupiah. Ya. Market capital ACST adalah 1,67 triliun. Dan hari ini harga 260 adalah harga tertinggi bagi ACST selama 1 bulan terakhir. Jadi, sedangkan selama year to date harga ACST bergerak dari 198 sampai dengan 620. Jadi kalau secara year to date memang ACST ini masih murah. Dan bagi kami ACST tampak memiliki support di 226 dengan resistennya di 300. Ya, jadi trading range ACST ini cukup lebar dari 226 sampai ke 300. Dan berikutnya kita punya perusahaan farmasi. Ya, ini PYFA atau Pyridam Pharma Tbk. Jadi PYFA ini hari ini naik 245 poin ke 1240 karena adanya berita mengenai Pyridam juga memproduksi salah satu obat COVID yaitu Azithromycin. Sama dengan Kimia Farma yang hari ini juga naik dengan berita yang sama, berita Azithromycin, dan hari ini juga volumenya luar biasa, 34,58 miliar. Biasanya Pyridam ini cenderung stagnan ya, nggak ada volume. Price earning ratio bagi Pyridam juga masih cukup lumayan. Secara valuasi Pyridam saat ini berada di 15,28 PR-nya. Market capitalnya kecil, 663,5 miliar. Dan harga Pyridam sekarang ini adalah 1240, mendekati all time harga tertinggi bulanannya yaitu 1250. Jadi secara monthly Pyridam sudah mahal. Sedangkan secara year to date Pyridam bergerak dari 830 sampai 1640. So harga sekarang adalah di mid areanya dan investor asing tampak melakukan penjualan 29,84 juta rupiah di saham Pyridam hari ini. So bagi kami Pyridam memiliki support di 1055 dengan resisten di 1505. Jadi trading range kami di Pyridam adalah dari 1005 sampai dengan 1505. Oke, setelah 2 saham non blue chip, kita sekarang pindah ke saham blue chip. Yang pertama kita punya Gudang Garam atau GGRM yang sudah melemah 2 hari berturut-turut. Dan GGRM hari ini ditutup di 40.500, mengalami penurunan 2,53% dengan total transaksi 60,42 miliar rupiah. Price earning ratio bagi GGRM saat ini sudah murah, PR-nya adalah 11,15, jadi sudah menarik sekali secara valuasi. Kemudian market capitalnya adalah 77,93 triliun rupiah. Dan rentang harga bulanan bagi GGRM adalah dari 34.750 sampai dengan 47.250. Dan secara year to date sama, dari 32.750 sampai 47.250. So, baik secara year to date maupun secara monthly sebenarnya Gudang Garam sedang berada di area tengahnya atau mid area. Dan investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 7,78 miliar rupiah. Dan Gudang Garam juga akan membagikan dividen yang akan
cum date tanggal 16 bulan 7 dengan besarannya Rp2.600. Jadi Gudang Garam memang terbiasa tiap tahun baginya tetap sama Rp2.600. Hanya tahun lalu Gudang Garam absen membagikan dividen. Berikutnya ada saham yang sama juga mau bagi dividen, Indosemen Tunggal Prakasa Tbk atau INTP. INTP hari ini mengalami koreksi 1,66% ke 10.375 dengan total transaksi Rp19,86 miliar. Jadi kalau kita lihat udah mau bagi dividen, perusahaan kuat, transaksinya hanya separuh dari tadi ACST dan Piridam. Emang transaksinya cukup kecil ya. Price earning ratio untuk INTP adalah 27,18. Jadi secara valuasi INTP memang sudah masih agak mahal. Masih cukup mahal. Market capitalnya adalah Rp38,19 triliun. Dan kalau kita lihat INTP ini juga sudah 2 hari berturut-turut berada dalam zona merah. Dan rentang harga INTP selama 1 bulan terakhir adalah dari 10.175 sampai dengan 11.200. Sedangkan secara year to date INTP bergerak dari 10.175 sampai 15.975. Dan yang lebih aduhai adalah kalau kita lihat selama 3 tahun terakhir, harga tertinggi INTP adalah 22.875. Jadi jelas INTP adalah posisinya hari ini sangat murah sekali. Investor asing melakukan net foreign sale di saham INTP sebesar Rp2,67 miliar. Dan INTP juga akan membagikan dividen sebesar Rp500 yang akan cum date tanggal 16 bulan 7 tahun 2021. Jadi ada perubahan dari apa yang diberitakan sebelumnya tentang besaran dividen dari INTP. Ternyata INTP hanya akan membagikan dividen Rp500. Jadi Rp500 ini yang akan dibagikan. Dan bagi kami INTP memiliki support di 10.150 dengan resistennya di 11.550. Jadi INTP memiliki trading range dari 10.150 dengan resistennya 11.550. Dan harus dicatat juga bahwa INTP akan cum date hari Jumat tanggal 16 bulan 7 tahun 2021. Dan berikutnya ada saham yang merisaukan. Katanya soalnya saham sejuta umat tapi turun terus tembus ke bawah, yaitu Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kali ini BBRI terkoreksi 70 poin atau 1,85% ke 3.710 dengan total transaksi 392,28 miliar. Price earning ratio-nya 16,76. Ini membuat price earning ratio BBRI sudah termasuk sedang ya. Ya sudah hampir ya belum murah tapi sudah termasuk sedang. Market capitalnya turun jauh ke Rp457,61 triliun karena penurunan harga. Dan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir BRI bergerak dari 3.700 sampai dengan 4.070. Dan secara year to date bergerak dari 3.700 sampai 4.950. So BRI ini sudah sangat murah baik secara monthly maupun secara year to date. Dengan investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar Rp15,05 miliar. Dan bagi kami BBRI memiliki support di 3.600 dengan resistennya di 4.150. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.